Hai, halo. Sebentar ya. Baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, baik. Oke. Alright. Oke. Pin. Yes. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam acara Alba Talks setiap Rabu malam, di mana kita bisa berkesempatan untuk melihat dan menyimak insight dari setiap para narasumber yang akan disampaikan. Dan malam hari ini tema kita adalah Touching Heaven Changing Life bersama penatua kita Pastor Billy Tanasale. Dan sebelumnya saya ucapkan ya teman-teman semua, ini pertemuan pertama kita di tahun 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Apa yang kita lakukan, teman-teman lakukan semuanya berhasil, diberkati Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang mungkin menghadang kita, tetapi tahun ini kita optimis bahwa Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, stay healthy, keep in spirit ya, tetap semangat. Kita menyambut tahun 2001 ini dengan penuh antusias. Baik, saya sapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Selamat bergabung dalam Alba Talks untuk edisi malam hari ini, Touching Heaven Changing Life bersama dengan nanti Kak Billy. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika nanti menyimak dari apa yang disampaikan dari Kak Billy, jika ada pertanyaan atau ada komen atau ada tanggapan, silakan Bapak Ibu Saudara tuliskan di chat, sehingga nanti ketika ada kesempatan saya akan sampaikan ke Kak Billy untuk Kak Billy bisa jawab. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu Saudara juga mau menyapa teman Komsel yang mungkin sama-sama gabung, boleh disapa di dalam chat ya. Kita santai, kita interaksi, sehingga kesempatan ini menjadi kesempatan yang menyenangkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan invite dari Kak Billy, kalau beliau sudah bergabung ya, sebentar. Oke. Yes. Alright. Ya, sambil menunggu, kita tetap terus waspada dan juga tetap menjaga ini ya, protokol kesehatan, karena memang banyak sekarang jumlahnya cukup meningkat. Orang-orang yang saya kenal di sekitar saya juga banyak juga, jadi kita mesti terus waspada. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga gaya hidup sehat yang baik dan benar, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak perlu. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah cukup lama bergabung bareng-bareng di Abalov, mungkin pasti sudah tahu tentang Touching Heaven Changing Life ya. Suatu kegerakan yang sangat fenomenal, memang sangat fenomenal, di mana secara nyata memang benar-benar mengubahkan kehidupan banyak orang. Testimoninya luar biasa, perubahan nyatanya juga luar biasa. Nah, setelah sekian lama, 1 dekade lebih mestinya ya, malam ini, tahun ini kita akan bersama-sama juga akan menghidupi tentang Touching Heaven Changing Life Coram Deo ya. Baik, sebentar. Oke. Jikalau Bapak Ibu Saudara sempat mengikuti dulu movementnya, pasti tahu luar biasanya seperti apa ya. Ya. Oke. Oh, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa join atau follow setiap akun sosial media kita.
Di IG sudah pasti, Instagram yang sekarang kita lihat, ada juga di Facebook. Bapak Ibu Saudara bisa search Facebook Abalov KTC JGC, dan juga YouTube channel kita. Ya. Oke, sebentar. Tinggal saya tunggu dari Kak Billy sebentar. Yes. Apakah teman-teman semua sudah menyusun resolusi seperti yang kita bahas? Nah, itu menarik juga. Oke. Sudah. Oke. Saya lagi kontak ya, sebentar. Yes. Baik. Sambil menunggu. Ya, sebentar. Kita antusias banget nih. Oke. Apakah sudah bergabung? Yap. Jadi tahun ini kita akan mengikuti 7 seri dari Touching Heaven Changing Life. Baik nanti segala kegiatan kita akan berkaitan dengan THCL Koram Deo. Baik saat teduh nanti sedang disiapkan, dan juga Abatox kita, dan juga mungkin ibadah kita semua akan fokus pada Touching Heaven Changing Life untuk masuk dalam minggu-minggu awal di bulan Januari ini, dan juga mungkin ke depan di Februari juga mengawali tahun 2021. Nah, berharap kita semua bisa terlibat, kita semua bisa mendukung, dan kita bisa merasakan dari apa yang bisa kita dapatkan, kita terima dari sebuah kegerakan ini, sehingga kita semua mengalami changing life, mengalami perubahan kehidupan. Dan kita semua pasti yakin ya, kita tetap pelihara Koram Deo, kita terus lakukan. Bapak Ibu Saudara, ada Koram Deo pagi, ada Koram Deo malam. Teman-teman di ZIL juga sudah ada, silakan bergabung. Jadi yang manapun teman-teman bisa bergabung semuanya. Oke. Yes. Alright. Wait. Oke. Oke, Kak Billy belum join kita, sebentar ya. Alright. Oke. Oke. Ya. Oke. Baik. Sambil menunggu Kak Billy, saya akan invite Kak Budi dulu. Boleh Kak Budi ya? Saya akan invite sebentar. Oke, Kak Budi, saya akan lihat dari list di sini. Sebentar. Oh ini, yes. Oke, invite. Ya. Ya. Apakah bisa connect? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang menunggu. Halo Kak Budi. Ya, Yes Kak. Sorry Kak. Sambil nunggu Kak Billy nih Kak. Ini pertemuan kita perdana di 2021 Kak. betul. Kak Budi bisa sampaikan sesuatu untuk pertemuan perdana kita di 2021 Abatox ini Kak. Kak Billy ada kendala? Halo Kak. Iya ini Kak Billy belum join nih. Saya sedang kontakin beliau. Jadi belum bisa saya invite sambil nunggu nih sebentar. Nah, jadi kita tahun ini kan masuk dalam
ke gerakan THCL ya Kak ya. Ya, betul. Jadi semua kita akan fokus ke sana. Ya, ya, seperti yang Kak Budi sampaikan dalam khotbah kemarin juga sudah tentang tema THCL. Dan Abatox malam ini juga THCL. Nanti juga semua akan mengarah ke THCL. Seperti itu ya Kak ya. Ya, ya. Jadi memang ini Nah, momentum tahun 2021, tahun di mana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab yap. itu, lewat gerakan Coram Deo, ya, kita menyadari, menghayati, mengalami Tuhan senantiasa sepanjang hari. Kita terus membangun gaya hidup intim sama Tuhan. Lalu Hmm. kita langsung ingat pada 2006, di mana 15 tahun lampau sudah Oh, terjadi yes. gerakan yang sama di Abalaf dan juga di banyak gereja yang sangat Ya dahsyat betul. waktu itu ya, kita ingat Touching Heaven, Changing Life. Setelah saya buka lagi dan pelajari lagi yang sudah disampaikan di 2006, luar biasa, on the track sama dengan apa yang terjadi di tengah kita, dan kita mau ingat kembali, kita mau kampanyekan kembali karena memang ini waktunya, ini kairos Tuhan untuk kita Yap, semua mengutamakan Tuhan, bukan lagi yang lain. Ini, Ingguf. yap. Nah, Kak, kalau dulu kan THCL, sekarang ada Coram Deo. Nah, bedanya apa Kak? THCL Coram Deo dengan yang dulu Kak? Karena kita ada Ya, extended versionnya Coram Deo nih sebetulnya sekarang nih. sama saja. Ini Oke, hanya oke, oke. istilah. Kalau kita ini Ya, kadang ya. jadi pemimpin, jadi pembicara, kita sebetulnya mau bahas yang sama, tapi pakai cara kiri, cara kanan, berbagai Oke. sisi, ujungnya itu Ya, juga. ya. Cuma kita variasi lah Ya, ya. ya. Ya, Ini rebranding ya masalah Kak, rebranding. aksesoris. Intinya sama, Ya, esensinya kita harus membawa setiap kita intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Itu goal kita. Sama ya, saja, ya, ya, sama saja. Cuma bedanya ya. saya pikir di 2006 belum sampai menjadi penyembahan korporat setiap hari. Dulu kita Mm-mm. impartasi lebih ke mulai start 4M, ya mulai Ya. digalakan membaca firman, menyembah Tuhan, tapi lebih ke pribadi ya, aplikasi Mm-mm. pribadi dan juga di Komsel seminggu sekali dibahas kembali. Tapi yang sekarang lebih Mm-mm. dahsyat karena terjadi pertemuan korporat lewat Zoom tiap hari. Nah, ini yang Oke. lebih intens ya dibanding 2006. Intensitasnya tiap harinya itu. Nah, gitu. Yes, yes, Gaya yes. hidup Nah, tiap Kak Budi ini hari Kak luar Billy biasa. kelihatannya sudah join. Saya sudah Oke, saya invite, serahkan sebentar ya. lagi Karena harusnya. beliau yang Ya, sudah disiapkan lebih ini. Silakan yes, yes, di Kak Budi. invite. Ya, saya sudah invite. Kak Billy, tinggal okein Kak dari invitation-nya. Silakan. Oke. Ya, Kak saya di Billy? remove ya. Silakan Kak Billy Oke, lanjut aja ya. baik. Saya remove dulu ya Kak Budi ya. Sebentar ya Ya, Kak. ya. Oke Kak. Thank you Kak Budi. Untuk Kak Billy, silakan Kak. Saya sudah invite. Kak Billy tinggal okein sehingga nanti bisa langsung live bareng sama kita di sini. Ya, halo Kak Billy. Halo, Selamat malam Kak. malam, sorry. It's okay Kak, it's okay. Finally. Happy New Year Kak Billy. Happy New Year juga buat Ingolf, juga buat teman-teman Yes, semua yang ada di eh, IG ini. yes Kak. Alright, oke. Kak Billy, nah tadi kita sudah sempat singgung sebentar tentang 2021 ini kita masuk dalam kegerakan Touching Heaven, Changing Life. Ya, Ini saya ingat dulu THCL pertama kali saya masih unyu-unyu Kak, masih masih udah di metanoia tapi masih baru-baru, masih newbie. Saya masih ingat jaga basar di sana sini gitu kan. ya, Dan memang luar biasa, impact-nya luar biasa. Nggak cuma di Abalov tapi juga di gereja-gereja lain itu sampai wow gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, tetapi sebenarnya THCL ini apa sih Kak Billy? Kalau boleh Kak Billy bisa sampaikan pada kita semua Kak malam ini Kak. oke.
Ya, memang ya THCL ini mungkin pertama-tama saya mesti eh, katakan bahwa ini bukan sebuah program, ya. Jadi bukan Hmm, program gereja, karena kalau program kan cuma ada batas waktunya, ada setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi THCL ini sebetulnya ini adalah sebuah kehidupan yang mesti dijalani oleh setiap kita sebagai orang percaya. Karena THCL ini kan adalah satu hubungan intim kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi, yes. jadi ini bukan program. Ya memang kalau terkesan kayaknya kita baru mulai lagi setelah tahun 2006 itu dilakukan. Lalu setelah itu kita ya nggak banyak bicara lagi tentang THCL. Baru kemudian kan ini 15 tahun kemudian kita bicarakan lagi. Nah ini bukan Ya, karena ya, sebuah program, ya ini ya. lewat saya merasakan lewat eh, pandemi ini tahun lalu ini, Yap. ya benar-benar itu Tuhan bawa kita kembali kepada esensi bagaimana sih apa itu gereja atau bagaimana kita Hmm, bergereja. Jadi yap, yap. menurut saya ya kalau hari ini kita dibawa kembali kepada ya, THCL ini bukan program yang lama kita hidupin kembali, tapi ini adalah memang sebetulnya sebuah Hmm, kehidupan yang seharusnya kita jalani, kita alami, kita lakukan setiap waktu yap, yap. ya sebagai orang-orang yang Lifestyle ya, ya gaya mestinya jadi hidup. lifestyle, Pak. Yap, yap, yap. Yes, yes, Kak. Luar biasa sih, betul. Nah, ini sejalan dengan apa yang kita selama ini sudah lakukan ya, Kak. Kalau tahun lalu kan kita banyak tentang Koram Deo, kita banyak kompak. Ini terintegrasi nanti dengan selama ini sudah kita lakukan berarti ya, THCL nanti. Ya. Jadi memang kalau Hmm. Coram Deo itu sendiri juga ini Coram Deo itu kan dari bahasa Latinnya kan di hadapan Tuhan. Ya, jadi Alright. nah, jadi juga Coram Deo itu ya tidak hanya yang 1 jam di pagi hari atau 1 jam di malam Hmm. hari, yaitu seperti Hmm. 1 jam di pagi atau 1 jam di malam hari itu ya ibaratnya seperti buah sulung lah ya dari waktu hidup Ya, kita 24 oke. jam. Tapi Yap, Coram Deo yap. itu sendiri adalah hidup kita di hadapan Tuhan 24 jam sehari, yaitu 7 hari seminggu. Jadi Hmm. di Hmm. mana saja kita berada itu kita di hadapan Tuhan. Yes, di Ya, rumah, di ya. jalanan, di kantor itu kita ada di hadapan Tuhan kan sebagai uh, umatnya, sebagai orang-orang tebusannya. Gitu. Yap, yap. Berarti memang setiap saat, setiap waktu itu juga kita mesti Koram Deo bicara tentang connected juga ya, mempersembahkan Ya, kita, diri kita, hidup kita, pikiran kita. ya, Nah, kalau malam ini tentang Touching Heaven, Changing Life, memasuki tahun 2021, apa yang perlu kita perhatikan Kak ini Kak? Dalam hal kita menjalani 2021 ini dengan kita ambil bagian dalam movement THCL ini Kak. iya. Ya tentu pertama-tama kan memang kita perlu punya ya hati yang haus ya, Hmm, kita punya hati yang haus untuk mencari Tuhan, hati yang haus untuk mendekat kepada Tuhan, hati yang haus untuk kita melekat juga kepada Tuhan. Ya memang ini semua kasih karunia, tapi saya percaya bahwa setiap orang yang sudah uh, dilahirkan baru pasti ada kasih karunia untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, cuma yes, kan memang betul. persoalannya kan ya kita punya latar belakang hidup ini yang hidup lama ini kan masih ingin menghalangi kita ya, ingin mengganggu Iya, iya. kita. Ya ini semua pekerjaan si jahat, si musuh kita yang mencoba untuk menghalangi kita untuk kita jadi yang apa segan berdoa atau segan baca Yap, firman. Nah, jadi yap. kembali memang kita sama-sama ya mesti punya hati lah yang haus. Nah, ya Hmm. kadang kita nggak bisa memang sendirian, kita perlu Nah, ada komunitas, ya. Mulailah dari yes, paling yes. tidak dari keluarga kita lah. Mungkin kalau suami Yap, istri atau orang tua dan anak. Ya, kalau mungkin kita sendirian nggak punya keluarga, tapi ada teman kompak yang kita sebut yap, kita sepakat itu ya. Jadi kalau yap, ada yap. teman kompak kan kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati, saling juga membangun. Ya, sehingga kita bisa eh, ya sama-sama menjalani menghidupi THCL ini gitu. Betul. Karena THCL itu bicara tentang esensi kehidupan rohani sebenarnya Kak ya. Ya, Ditambah lagi
pandemi ini membuat kita memang harus berpikir segala sesuatunya esensial ya. Ya, Lebih dari sekedar aktivitas apa. Nah, eh, itu sejalan dan kemudian integrated dengan Kompak, dengan Koramdeo, kita THCL, terus kemudian semuanya sehingga akhirnya kita menjalani sebuah gaya hidup esensial ya. ya, Jadi memang gaya hidup yang benar-benar sekalipun banyak tantangan ya mau nggak mau memang pandemi, perekonomian semuanya itu kan tantangan yang menggoyahkan ya, sering sering menjadi alasan untuk mengkudeta hati kita nih Kak. Kalau kita nggak memang benar-benar stay connect sama Tuhan melalui THCL ini memang berat ya mestinya ya. Makanya kita terus perlu berakar dalam esensi kerohanian kita yang benar. Ya betul. Seperti itu ya Kak. betul. Ya memang Hmm. apa COVID-19 ini boleh dikatakan ini adalah ya bagian kecil lah dari goncangan-goncangan yang memang harus Yap. terjadi dan nanti juga akan terjadi yang lebih besar lagi kan. Nah, semua itu Hmm. kalau firman Tuhan berkata tujuan dari goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Maksudnya apa yang bisa digoncangkan itulah apa yang di luar Tuhan atau apa yang di luar kerajaan Yes. Tuhan. Ya, toh. Nah, bagi kita kata Tuhan yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yaitu kerajaan Allah, ya kita nggak tergoncangkan, tapi kita dikatakan harus beribadah yaitu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Ya artinya ya kita Hmm. mesti Hmm. punya keseriusan juga untuk kita datang dalam ya persekutuan kepada dengan Tuhan, dalam berdoa, dalam baca firman. Hmm. Itu nggak boleh sampai kayak ya sekedar aja kita baca firman karena mungkin kita Yap. ikut kata misalnya ya atau kita Program, ya program. ya jadi program kita juga ikut doa di Koramdeo karena ya juga karena ikut aja karena diajak orang atau ya tapi juga jadi hati kita mesti memang benar bahwa kita ini ada di dalam kerajaan Allah dan Tuhan mau kita harus punya keseriusan dalam beribadah. Jadi ibadah itu bukan juga hanya program tapi ibadah itulah kehidupan Ya. kita sehari-hari kan. Gitu. Ya. Nah, Kak Billy, kalau kalau dari statement touching heaven, changing life, Ya, salah satu kata yang sangat dominan di situ adalah changing life. Nah, menurut Kak Billy, apa sih yang menyebabkan anak-anak Tuhan itu tidak mengalami changing life, Kak? Kehidupannya nggak berubah, Kak. Maksudnya nggak ada terobosan, kehidupannya ya seperti itu-itu aja. Faktor-faktor yang membuat kita tidak bisa mengalami terobosan kerohanian atau kehidupan dalam Kristus itu, menurut Kak Billy kenapa, Kak? Seperti itu. ya. Nah, kalau saya eh, apa ayat firman Tuhan yang jelas buat kita adalah harus ada pembaharuan pikiran ya. Jadi di Hmm, dalam hmm. ya dalam Kolose pasal 3 itu dikatakan bahwa kita sudah menerima manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ya. Jadi Hmm. ya memang roh kita ini kan sudah sempurna. Tapi kan jiwa kita Hmm. ini pikiran, Iya. perasaan, kemauan ini kan masih in proses gitu. Nah, Yes, yes, pikiran yes. kita ini kan yang memang menjadi pengendali, jadi pengontrol dalam hidup kita nih. Jadi Hmm. apa yang kita pikirkan, ya itulah yang kita lakukan, itu yang kita hidupi kan. Jadi Oke. harus memang disiplin pembaharuan pikiran setiap waktu, setiap hari itu mesti terjadi gitu. Ya itu Oke, oke. ya kerjasama dengan Roh Kudus artinya kita mesti belajar untuk terus juga connect dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa menolong Yap. kita untuk membawa kita kepada segala kebenaran kan. Jadi Roh Kudus ingatkan kita, Hmm. insafkan kita kalau ada hal-hal yang kita masih lakukan tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu. Jadi pembaharuan Yap, yap. pikiran itulah dasarnya kita untuk kembali bisa melakukan THCL ini dengan ya benar lah ya seperti yang Tuhan Yap, inginkan. yap. Berarti memang changing life itu diawali dari changing mind dulu ya, Kak ya? Betul. Changing Betul. mind, changing life. Perubahan Iya, akal budi, akhirnya perubahan kehidupan. iya, Karena semuanya berawal dari akal budi, di mana Roh Kudus juga bekerja dengan roh kita. iya, Nah, eh perubahan mindset itu kadang-kadang yang memang
nggak gampang ya, Kak Billy ya. Kita tumbuh Iya, dari latar belakang tertentu, kita tinggal dalam komunitas tertentu yang semuanya itu membangun mindset-mindset kita. Nah, cara kita untuk kita bisa shifting mindset itu gimana, Kak? ya kalau Untuk pengalaman tahu saya benar sih mindset ya, yang benar. kalau yang saya Ya, gimana tuh, Kak? ngalamin, ya memang sih harus dimulai dengan firman Tuhan. Artinya Hmm. ya membaca firman Tuhan dan betul-betul merenungkan, ya. Lalu kemudian ya dengan pertolongan Roh Kudus tentunya saya belajar untuk mempraktekannya. Yang ini butuh waktu lah, ya. Nggak apa instan, nggak seperti Yap, yap. lampu Aladin yang digosok-gosok langsung jadi gitu ya. Nah, ini proses, Ya, ya, jadi ya, ya. kita harus disiplin baca firman dan merenungkan firman, kemudian mau melakukan itu. Ya, di tempat kita kan kita belajar, kita sudah lakukan itu ya 4M itu. Nah, ini cuma 4M ini Yap, jangan cuma yap. sebuah program yang ya sambil lewat gitu, tapi Ya, ini harus betul-betul yap, dihidupi. Ya, yap. baca, renungkan lalu lakukan gitu ya. Nah, itu yang saya sih Berarti memang, lakukan ya. Saya karena yang saya rasakan begini atau saya dapatkan begini bahwa musuh kita iblis itu akan menyerang kita kepada hal-hal hmm, yang memang dulu yang pernah kita pikirkan gitu ya. Ya contohnya misalnya saya nih, hmm, ya saya sebelum bertobat kan fantasi-fantasi yang jorok-jorok gitulah ya. Fantasi hmm. pornografi gitu ya. Karena kenapa saya Ya, mikirin, saya sebelum bertobat ya saya banyak memikirkan hal itu atau nonton karena nonton uh, blue film. Nah, itu semua kan tersimpan di pikiran memori. Ya. hmm, Nah, waktu saya udah bertobat, ya saya terus harus ya dibaharui karena iblis akan nyerang oke. saya dengan hal itu. Iblis nggak pernah nyerang saya dengan hal yang nggak pernah saya pikirkan gitu ya. Hal yang nggak pernah Betul, saya betul. ya lakukan. Jadi dia serang saya dengan Ya, hal itu dan saya ya bagaimana saya mengalihkannya ya itu memang dengan merenungkan firman. Ya ketika saya diserang ya saya terus ingat Tuhan dan saya minta Roh Kudus untuk tolong oke. saya. Berarti berarti itu ibarat Kak, kalau seperti komputer, otak kita itu komputer itu harus pertama-tama Ya, format ulang, kemudian isi dengan install dengan software yang benar, di-input data setiap hari dengan data yang benar sehingga ketika proses berjalan dia ambil datanya, data yang baru ya Kak ya. ya itu kan Bukan data yang lama yang dia kalau ambil. komputer kan gampang digituin. Kalau otak kita kan Iya, iya, betul, betul. tapi otak kita kan Yes, yes. begitu. Kita sendiri Iya, iya, mesti, kita nggak bisa seperti itu. iya kita mesti Itulah disiplin makanya, tiap hari kan. Makanya nah, pembukaan pikiran itu itu Kak, mesti tiap betul. saat gitu. Berarti di sini peran pentingnya disiplin ya, disiplin rohani Ya, lebih dari disiplin sekedar rutinitas pribadi. ya. Ya, Ya, kemudian ya. ya faktor pendukung yang paling dominan itu kan juga ya teman kompak gitu loh. Ya, Ya, sporting system betul, setuju ya, Kak, setuju. Karena kita akan menjadi sama seperti di mana kita bergaul atau ibarat kalau pengen tahu siapa seseorang, cari tahu teman-temannya. Berarti kan memang komunitas membentuk karakter, kepribadian, value seseorang. Makanya kita perlu pilih komunitas yang benar nih, kompak yang benar. Kalau enggak, kita bisa ya, kemasukan virus, malware. Jadi akhirnya error nanti prosesor otak kita nih, pikiran kita, mindsetnya nggak bisa ini. Ya, ya, Kak, Kak Billy ada seseorang yang bisa ini nggak Kak? Sudah pernah ngalami hal seperti ini atau bisa kasih testimoni gitu nggak Kak? ya. Saya Nanti pikir kita bisa invite. ya, saya ada rekan ya ini juga teman saya, boleh bilang teman juga kita pemuritan bersama-sama yang ya Oke. beliau sudah lakukan ya THCL ini bersama keluarganya. Nanti mungkin kita bisa dengar dari dia ya. Yes, Eh, yes. ada Baik. mungkin bisa di-invite Pak Budiman, Pak Pak Budiman. Oke, Budiman siap. Belial ya. Alright. Nih. Yap, ini sudah. Pak Budiman, saya sudah invite, Pak. Feel free untuk tinggal pencet and then join with us. Kita tunggu sebentar. Oke. Saya sudah kirim invitation ke Pak Budiman, tinggal Iya, iya. tunggu respon dari Pak Mungkin Budiman dia. untuk dia bisa accept.
Ya. Memang kalau hal-hal yang sifatnya apa ya, disiplin pribadi emang enak bareng-bareng, lebih ringan nih itunya. Nah, Iya. Pak Budiman sudah aja. Halo. Halo malam, Pak Ya, Budiman. malam Pak Happy New Inggof, Year, Pak Pak. Billy, dan teman-teman Ya, semua Happy New Year. yes Pak, yes Pak. Ya, Pak Budiman. Tadi sama Kak Ya, Billy sudah ngomong tentang eh ya tentang disiplin rohani, tentang koramdio, tentang sebagai hal dan Pak Budiman ini bisa kasih testimoni Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dan alami nih Pak. ya. Jadi waktu bulan Desember, kan saya Pak Billy kan, Pak Budi Setiawan bilang sama saya bahwa bulan Januari ini kita akan mulai kampanye THCL. Saya langsung bilang, yes! Wow, saya bilang, luar biasa. Karena apa? Sebetulnya semenjak berapa bulan lalu, saya dengan istri anak-anak itu, karena anak-anak saya kan dia masih remaja, kadang mengikuti 4M yang ada untuk orang dewasa, mungkin ada banyak hal yang dia juga kurang begitu paham. Jadi saya ingat waktu itu, wah THCL, cuman mau beli bukunya itu sebetulnya secara online kan ada ya, cuman nggak jadi melulu. Jadi waktu Pak Budi Setiawan, jadi penatua bilang bahwa Januari kita akan kampanye THCL, langsung saya cari buku-buku THCL yang bekas, dan itu Oke. menjadi pegangan saya. Dapat sampai ada yang bekas, ada tulisan orang Mandarin, ada gitu kan. Kita Wow. kumpulin dan akhirnya saya bilang sama anak saya, kamu tolong yang pakai pensil itu dihapus-hapusin semua. Semua. Jadi ada 4 buku dihapus-hapusin kecuali yang pakai pulpen nggak bisa. Nah, kita pakai itu, jadi pakai THCL itu. Jadi saya lihat karena gini, kenapa saya begitu antusias? Karena tahun 2016 tadi Pak Inggof kan bilang ya, masih unyu-unyu ya di Abalef ya, masih udah. Kalau saya masih janin, belum lahir. Alias Iya, saya iya, masih iya. di Mama Love gitu ya. Masih di Mama Love, tapi saya mengikuti karena saya ikut komsel bareng-bareng dengan rekan-rekan dari Abalef dan waktu itu komsel kaum pria begitu mengalami hal yang mereka banyak masalah dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, utang piutang dan lain sebagainya. Saya kumpul dengan mereka itu, saya rasa kok kita semua sama ya di padang gurun semua ya. Jadi begitu waktu itu THCL sangat luar biasa sekali gitu loh, dan saya keluarga sangat mengalami berkat Tuhan melalui Touching Heaven, Changing Life. Nah akhirnya Januari kemarin mulai tanggal 1 udah kita sepakat dengan istri dan anak-anak. Tentu komunitas sepakat kita yang terutama yang pertama adalah dalam keluarga kita ya. Ya jadi memang semenjak pandemi ini kan kita selalu setiap malam ada saat dulu bersama. Tetapi dengan THCL ini Pak Inggof, Pak Billy ya, dan rekan-rekan sekalian, kita merasa, wow ini kok, ini. Jadi ayat-ayatnya itu begitu bunyi, begitu saya dan anak-anak, saya lihat anak-anak begitu antusias gitu ya. Yap. Mereka mengikutinya, dan juga kemarin bahas waktu hari apa itu yang dari 1 Yohanes 3 ayat 19 gitu kan. Saya kasih tahu kepada mereka nanti, pada suatu saat, papa mama mungkin tidak ada lagi bersama dengan kalian, tetapi kalian dengan keluarga kalian tahu bahwa kalian berasal dari kebenaran. Wow. Ya, Wow. ya kalian berasal dari kebenaran dan kalian gitu. Kalau sampai kalau orang-orang berasal dari kebenaran, kita tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kalau sampai dosa itu ada, kalian harus akui di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang menjadi kita submit kepada mereka. Saya bilang itu harus dilakukan, dan itu nyerap gitu kepada saya, nggak tahu lah, saya begitu antusiasnya ya itu masuk gitu loh. Dan itu yang kita setiap malam saya dengan istri, dengan anak-anak kita tunggu-tunggu saat kita sama-sama bisa THCL. Jadi waktu-waktu yang tahun lalu sebelum THCL ini ya mungkin ada sekitar kita sama keluarga itu 15 menit, 20 menit gitu ya. Menyembah Tuhan, lalu renungan. Tapi dengan THCL ini kan banyak yang ditulis gitu. Jadi bisa lebih dari 30 menit gitu, 30, 40 menit. Tapi kita antusias. Ya saya percaya karena saya gini, ada ayat yang sangat berkesan sekali semenjak yang 15 tahun yang lalu dengan yang saat ini adalah dalam Mazmur 25 ayat 14 gitu ya. Dulu 15 tahun yang lalu saya baru tahu bahwa ternyata dalam Alkitab ada ayat ini gitu loh. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saya 15 tahun yang lalu begitu tahu dari THCL, wow.
waduh, Tuhan bergaul karib loh sama kita loh. Dan perjanjiannya diberitahukan. Perjanjian dia diberitahukan kepada kita. Perjanjian apa dulu saya pikir ya? Perjanjian Tuhan tentang hidup kita. Perjanjian Tuhan tentang janji-janji dia, rencana-rencana dia. Itu yang saya pegang gitu loh. Dan satu lagi Pak Billy, Pak Ingop dan rekan-rekan sekalian ya, yang malam hari ini bersama-sama dengan kita, ada ayat-ayat firman Tuhan saya bacain ya, yang saya dari dulu itu sangat menyukai ya, di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Saya boleh baca ya? Yes, silakan Pak. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, saya yang paling berkesan adalah ayat 22-nya. Ya, kalau kita ayat 21 kan jelas di saat ini dengan tengah pandemi COVID-19 ini dan sebentar lagi ada PSBB ketat katanya kan, orang-orang makin merasa kesulitan. Dan inilah saatnya hati kita kadang mungkin merasa pahit dan buah pinggang kita menusuk-nusuk rasanya. Jadi buah pinggang itu ginjal itu kayaknya kalau kita banyak masalah, banyak tekanan, banyak stres, depresi, gitu itu betul nggak, kerasa perut itu nggak enak kan? Itu gitu loh. Nah itulah. Ya, tetapi dikatakan ayat yang paling saya sukai adalah Tuhan, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu Tuhan. Walaupun aku hewan, Tuhan seperti hewan, tapi aku mau dekat Tuhan dan aku tetap memegang tangan Tuhan. Dan di ayat 24-nya dibilang, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jadi ini momentum yang sangat-sangat luar biasa ya untuk jemaat Tuhan, khususnya di Abalab KTC JGC, dengan kita udah memang ada Coram Deo, ada ya tadi Pak Billy kan udah sampaikan, berbagai tadi Pak Budi juga sampaikan bahwa istilah-istilah itu kan sama. Coram Deo adalah di hadapan Allah. Berarti dengan apa yang kita lakukan bersama komunitas kita memuji dan menyembah Dia. Itulah Coram Deo. Sepanjang hari, sepanjang malam, kita Coram Deo ada di hadapan Tuhan. Ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan itu kita rasa tenang. Hari-hari ini banyak orang nggak akan tenang deh hidupnya, makin susah. Ya tadi saya dengan teman-teman kita syuting ibadah untuk tim propetik pujian penyembahan untuk ibadah hari Minggu gitu loh. Ya, ini kita nih semua merasakan, wah sekarang mereka bilang kita beruntung loh, ini kita pakai masker ya sekarang, beberapa abalap lain udah sama-sama kita pakai masker gitu loh. Dulu kan banyak juga yang protes-protes pakai masker itu kan jelek penampilannya gitu. Tapi terutama kita kesehatan yang penting gitu loh. Jadi banyak orang sebetulnya sedang seperti itu, pinggangnya nusuk-nusuk gitu, lagi sulit gitu loh. Ya, nah justru disitulah kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Makanya kampanye THCL ini, aduh, saya kalau bahasa Jermannya itu kamsia banget kepada penatua, Pak Billy, Pak Budi, dan semua kepemimpinan. Kita bisa sama-sama, yuk berjuanglah untuk lebih intim dengan Tuhan. Karena saya percaya pada saat kita intim dengan Tuhan, apa sih yang kita nggak dapat dari Tuhan? Memang betul kita bukan ngejar berkatnya, enggak lah. Karena kalau berkat Tuhan tidak diberikan pun, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, kita perlu adalah Tuhan Yesusnya. Itu yang kita perlu. Makanya dengan THCL ini, kebutuhan saya dan kebutuhan kita semua intim dengan Tuhan. Itu sih yang saya mau sampaikan, Pak Ingop dan Pak Billy. Yes. Dan apalagi, semua. Apalagi Pak, 15 tahun yang lalu, dengan sekarang situasinya jauh berbeda ya. Jadi sekarang kita di tengah-tengah pandemi, kita dapat THCL. THCL-nya sama, dengan konteks yang berbeda, hasilnya dan dampaknya dan tendangannya, hitnya itu juga pasti beda banget dengan situasi yang kita alami sekarang ya. Betul. Thank you Pak Budiman, thank you Pak Winan. Sama-sama. Kak Billy, ada yang mau disampaikan lagi dengan Pak Budiman, Kak Billy?
Ya, ya, udah. Itu Pak Budiman sudah lengkap banget ya. Udah Yes, melengkapi. Kebanyakan. antusiasnya sampai kena nih, wah apinya terasa banget. On Haleluya. fire. 2021 Amin. mesti kayak gini nih. Yes, Ya. Pak Budiman, thank you Pak, testimoninya, Thank you. sharingnya, insight-nya. Sama-sama. Pak Yungga, Yes, Pak Pak. Billy, teman-teman. Ya, Sip, bye. Pak, thank you. Ya, Tuhan sampai berkati, ketemu lagi, ya. Pak. Yes. Ya. Nah, oke. Jadi memang seperti itu ya Kak Billy ya. Ya. Dari denger Ya, apa yang disampaikan Pak antusiasnya Budiman, itu, Pak, ya. iya, wah luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti ini untuk dapat antusias seperti itu memang harus dapat sesuatu sih untuk bisa antusias seperti itu ya Kak Billy. Jadi Kalau enggak, kalau saya kan dengan Pak Budiman kan ceritanya dia itu dimulai dengan memang ketika ada kesulitan-kesulitan, disitulah dia menjadi dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Ketika lagi senang-senang biasanya ya bukan lupa Tuhan sih, tapi ya Tuhan biasa aja lah gitu ya. Tapi ketika dia ngalami ada masalah, ada kesulitan, nah disitulah dia cari Tuhan. Jadi saya tahu lah apa yang dia ceritakan itu. Jadi memang ya Tuhan izinkan kemarin ini dengan COVID ini ya sampai hari ini kita juga belum tahu kapan selesainya. Yes. Jadi yes. positifnya bahwa lewat COVID ini ya Tuhan ingin menarik kita kembali kepada Dia lah, gitu ya. Jadi kita belajar dari seorang Daud yang sering berkata bahwa ketika aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan, gitu ya. Nah, jadi memang ini waktu-waktu yang semakin menarik lah ya, untuk memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya belum lagi nanti kalau kita baca Mazmur 91 kan, bahwa hanya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan yang dilindungi, gitu. Iya. Untuk bisa melihat ini sebagai suatu momentum untuk kita semangat, itu memang butuh mindset yang benar sih Kak. Iya. Kalau mindsetnya, perspektifnya kita belum shifting, itu yang kita lihat itu cuma memang khawatir, takut, parno. Jadi memang benar-benar untuk kita bisa tetap antusias dan bahkan melihat ini sebagai sesuatu yang wow, berangkat mungkin betul dari mindset supaya kita mindset salah, respon kita salah, betul ya Kak Billy ya? Betul. Karena pikiran ini kan memang medan tempur nih kan. Iya betul. The real battlefield itu di sini tuh, betul Kak. Iya. Iya. Nah, tadi ada yang bilang tuh, wah tambah meleduk dari Pak Yongki, wah tambah meleduk antusiasmenya. Iya. Nah, ini Pak Yongki juga saya baca ya Kak ya, dari Pak Yongki Wijaya. Anak saya yang kecil senang sekali bisa ikut kampanye THCL setiap malam. Kami kompak dan pagi dia sudah baca dan isi renungan juga. Wow, luar biasa nih, luar biasa. Iya, saya juga dengar tuh dari Pak Yongki anaknya. Wah, dengan dia ngeliatin bapaknya, dengan kita sama-sama tiap malam koran beliau, jadi dia juga semangat anaknya, malah minta supaya dia bisa koran beliau bareng-bareng sama anak-anak yang sebaya dia. Itu luar biasa itu. Ya sama seperti tadi Pak Budiman cerita tuh, anak-anaknya juga jadi antusias tiap malam tuh nunggu waktu untuk bisa THCL itu lah, bisa koran beliau bareng-bareng. Iya, antusiasme itu memang menular dia. Iya. Antusiasme itu menular, tapi juga sayangnya demikian juga dengan worry. Kalau kita kumpul sama orang worry, orang yang ini, itu juga menular sih. Makanya memang betul butuh suatu kompak, komunitas yang benar-benar sepakat, yang benar-benar oke untuk kita bisa tumbuh ke arah yang benar. Iya. Nah, Kak Billy, saya menarik seperti ini. Kalau dulu THCL bisa mencapai suatu impact-nya luar biasa. Kalau dengan situasi sekarang ini, di mana kita jarang ketemuan. Kalau dulu kan memang kampanye pertemuan ya, gede-gedean kumpul gitu, basar. Saya ngikut basarnya Kak kemana-mana gitu kan, lembur-lembur di Metanoia. Nah, tapi sekarang pasti model kampanyenya berbeda dong ya. Kalau sekarang kita semua serba virtual, serba online. Gimana Kak nanti kira-kira untuk kita bisa menggerakkan atau bareng-bareng
untuk kita bisa menghidupi gaya hidup THCL ini, Kak? Ya. Dulu kan saya pikir juga kayaknya kalau kita nggak offline gitu ya, nggak tetap muka, nggak bertemu selangsung atau ada sentuhan-sentuhan gitu, kelihatannya kayak ada kesulitan-kesulitan lah. Dulu pikirnya begitu. Tapi ternyata dalam masa COVID ini kita harus virtual. Wah, ternyata enggak juga, enggak ada bedanya gitu loh. Bahkan ya saya yang dulu pikir orang kalau mau misalnya kalau kita mau doain orang pelepasan kan mesti langsung tumpang tangan gitu ya, sentuhin. Tapi ternyata di dalam kita kesaksian-kesaksian bagaimana lihat virtual gini didoain, orang mengalami pelepasan di sana gitu ya, mengalami kesembuhan di sana. Sebetulnya nggak ada bedanya gitu ya. Ini yang itu mau dengan offline atau online, karena yang membuat ini semua jadi wah gitu loh, jadi hebat itu karena Tuhannya gitu, karena kita karena kita ada di dalam Tuhannya gitu. Karena ketika kita sepakat di dalam Tuhan, ya Tuhan kan nggak ada yang mustahil buat dia. Gitu. Amin. Jadi saya bersyukurlah dengan ada Zoom ini malah makin bisa lebih punya waktu untuk ketemu gitu ya. Kalau sebelum ada ginian kan kita mau ketemu aja ya ntar lah, ada sibuk ini belum macetnya belum ada. Tapi sekarang udah alasan-alasan tinggal pencet nih. Iya kayak gitu Pak. Jadi bisa connect kapan saja gitu. Yang penting kan betul memang. Yang pentingnya kan dengan siapa kita connect kan. Ya. Pertama dengan Tuhan, kedua ya dengan teman kompak. Nah, itu. Iya Kak. Memang kadang kita pikir betul kata Kak Billy sih. Wah gimana nanti kalau itu nggak ketemuan, terus kemudian ternyata kuasa Tuhan itu kan lebih daripada kuasa teknologi kan? Iya, nggak bisa dibatasin. Yes, nggak bisa dibatasin dan thank God juga melalui online ini, kalau saya pribadi, saya punya teman-teman di Komsel juga, ada teman Komsel yang rumahnya jauh banget Kak. Jauh banget, mungkin dia join juga di sini. Dia rumahnya di Cilengsi Kak. Jadi kalau dia Komsel, kita di Kelapa Nias, tepatnya Ko Julius. Kalau dia datang, selesai jam 10 aja, jam 10, setengah 11 kita selesai, dia nyampe rumah bisa jam 12 lebih. Jadi dia bilang Komsel semalam suntuk. Sekarang dengan adanya online, tinggal pencet. Sudah gitu kan. Jadi memang ada banyak sisi-sisi yang kita bisa lihat itu semakin kita harus pakai teknologi dan segala situasi semakin tidak dikalahkan kuasa-kuasa dari Tuhan, tetapi memang kita manfaatkan teknologi untuk semakin dahsyat lagi dari kegerakan rohani kita. Betul Kak. Jadi ada teman-teman yang kompaknya juga bukan satu kota atau satu area, ada yang teman kompaknya gitu, bisa satu di Jakarta, satu di Malang, ada satu Jakarta, satu di Balikpapan. Wah, itu luar biasa gitu. Tapi mereka bisa tetap connect kan, karena bersyukurlah Tuhan berkati kita dengan teknologi kan. Betul. Dan memang gaya hidup seperti ini mungkin kita masuk ke dalam season yang baru ya. Memang pandemi ini memaksa kita untuk masuk ke suatu sistem yang baru, sistem dan season yang baru untuk kita seperti ini. Dan saya lihat Kak, saya pribadi sih ngamatin di sosial media, di YouTube, itu ternyata banyak banget anak-anak Tuhan yang akhirnya mengekspresikan imannya, bangun komunitas yang sebelum nggak kenal, komunitas maya ya. Jadi komunitas maya mereka akhirnya ketemuan, saling sharing, saksian. Dan itu nggak pernah kita temukan sebelum era ini kan. Ya ini satu hal baik lah, atau berkat yang kita terima lewat COVID. Kita menolak sakitnya, gitu. Iya betul Kak, betul. Kita dipaksa untuk melihat sisi yang baru dan ternyata luar biasa juga. Jangkauan kita juga tidak hanya dalam suatu ruang dan waktu ya, tetapi lebih daripada itu. Nah,
Berharap sih kita memang dalam THCL tahun ini semua bisa merasakan apinya, merasakan dampaknya sehingga semua orang bisa touching heaven, menyentuh surga dan akhirnya mengalami changing life, ya. Yeah. Itu yang kita semua harapkan kan, Kak. Saya berharap sih bukan hanya merasakan tapi ngalamin ya. Jadi artinya dia menghidupinya lah. Jadi itu akan kalau dia sudah menemukan itu bagaimana betul-betul connect dan dia menghidupinya, itu akan berlangsung sampai Tuhan datang. Artinya gaya hidupnya bersama dengan Tuhan itu akan terus langgeng gitu. Ya. Kan kalau cuma merasakan nanti ya kalau ya perasaan kan bisa berubah-ubah. Perasaan tergantung situasi ya, betul. Nah, kalau Kak Billy kan sudah lama dalam pergerakan ya di gereja kita apapun itu. Tapi kalau Kak Billy boleh sampaikan, Kak, yang tidak boleh berubah dalam kita membangun gaya hidup rohani apapun situasinya, itu esensialnya, hal mendasarnya apa, Kak? Kalau saya tangkap tadi, apakah itu memang mesti stay connect? Itu memang apapun situasinya memang kita harus stay connect, itu nggak boleh hilang ya, Kak, ya? Atau ada lain, Kak, dalam esensi dalam kita membangun rohani, Kak? Ya, esensinya ya pertama itu memang hubungan dengan Tuhan kan. Kita semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Ya. Nah, karena pengenalan itulah kita akan semakin bertumbuh. Ya, itulah yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa yang dia inginkan, yang kuinginkan kan adalah mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan dalam penderitaannya, juga dalam kebangkitannya. Jadi, bagaimana kita bisa mengenal kalau kita nggak punya hubungan, nggak punya keintiman dengan Tuhan kan? Jadi itu esensi bahwa hubungan itu yang utama dan kita terus kita memenuhi atau kita mengisi hubungan kita dengan Tuhan itu ya lewat juga membaca firman Tuhan 4M, gitu. Kita ada waktu khusus untuk kita bisa dialog dengan Tuhan lewat doa. Kita bisa mendoakan juga orang-orang yang kita targetkan atau yang kita ingin mereka juga bisa mengalami Tuhan. Ya itu jadi ya tapi dimulai dengan yang nggak bisa hilang itu adalah hubungan gitu. Nah, tinggal ketika esensi ini yang perlu diuji kali ya. Ketika kita tahu bahwa kita harus membangun pengenalan dan hubungan, dulu sebelum pandemi kita mungkin menyangka membangun hubungan dengan Tuhan tuh dengan ibadah pertemuan. Mungkin gitu kali ya, Kak ya. Akhirnya ketika kita ngalami ini, kalau kita nggak dapat esensinya, seakan-akan nggak ketemuan ngumpul rame-rame, seakan-akan kita juga nggak ketemu Tuhan. Kalau misalnya kita nggak tahu esensinya. Seperti itu ya, Kak ya? Kalau kita nggak dapat esensinya ya. Kalau kita nggak dapat esensinya kan jadi ibadah itu juga hanya jadi kayak ritual agamawi aja kan. Hari Minggu pagi saya mesti ibadah. Tapi nggak ngalami perubahan hidup gitu. Nah itu juga ya itu yang perlu kita perhatikan gitu. Karena kalau kita ketemu Tuhan pasti berubah hidupnya. Amin. Karena kalau kita sudah dapat esensi dan merasakan, mengalami apapun situasinya juga nggak akan menggoyahkan ya. Mungkin ini yang dinamakan kerajaan yang tidak tergoyahkan ya. Apapun situasinya kita sudah stand firm. Bahwa hubung. Yes Kak. Ini yang menarik karena memang nggak gampang loh, Kak. Awal-awal dulu saya juga dari yang biasanya ibadah, terus kemudian nggak boleh ke gereja, lewat online, harus ada adaptasi dulu, dan kemudian ya ini sampai akhirnya ketemu esensi, akhirnya ya Komsel ternyata saya bisa enjoy juga lewat Zoom, ibadah juga, terus kemudian bahkan kita juga lebih tidak kita bisa dapat lah esensinya. Kalau enggak nanti akhirnya ya terombang-ambing. Nanti sekarang pandemi, besok kata Kak Billy lah, ini masih sebagian kecil ya, Kak ya. Saya nggak bisa bayangin tuh. Nggak bisa bayangin nanti gimana. Ini baru ombak kecil aja ya.
ombak yang kecil, yang akan ada ombak yang gelombang yang lebih besar lagi gitu ya. Hai, luar Tapi biasa. kita bersyukur karena kita sudah ditebus Tuhan, sudah diselamatkan, jadi kita sekarang ada bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jangan keluarlah dari kerajaan itu ya. Jadi bangunlah hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan semuanya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah aja. Itu sih yang membuat kita bisa tinggal tetap di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Yap. Karena iblis maunya kita keluar dari kerajaan itu ya, dengan segala tipu dayanya ya Kak ya. Jangan ada kompromi lah dengan nilai-nilai yang bukan nilai kerajaan Allah gitu ya. Nah, caranya kita tahu nilai-nilai itu dari mana Kak? Ya kan makanya itu dengan kita mesti istilahnya gimana tahu asli sama palsu kan, kita mesti tahu aslinya aja gitu. Iya. Kalau nggak tahu kita taunya palsunya itu asli, wah bahaya dong. Jadi tahu aslinya aja ya udah langsung, kalau bukan yang asli, kalau nggak sesuai dengan yang kita tahu yang asli ya udah jangan dipikir, jangan lakukan. Ya, yes, setuju. Itu cara paling gampang. Cara nentuin palsu apa enggaknya tahu yang asli. Kalau nggak tahu, ya percaya aja itu palsu itu asli. Yes. Kak Billy, kalau Kak Billy lihat 2001 gimana nih Kak? Pastor message buat kita memasuki tahun 2021 karena ini pertemuan perdana di 2021 Kak. Ya, kalau dari saya ya kita memang nggak ada yang tahu, seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok hari dan selanjutnya sampai akhir tahun ini ya. Tapi satu hal ya yang kita perlu yakini bahwa ya Tuhan kita dikatakan dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Artinya bahwa ya yang terpenting di sini adalah bahwa kita memang harus, kita sendiri punya juga ada kehausan, kemauan, ada kerinduan, ada inisiatif juga untuk terus bersama dengan Tuhan. Ya, jadi punyalah waktu-waktu yang kita khususkan untuk kita bisa hanya dengan Tuhan, ya lewat doa, lewat firman, juga bisa dengan teman kompak. Nah, di sini yang kita akan lakukan. Ya, saya percaya bahwa kalau ini kita jalani, kita hidupi bersama-sama, ya kita akan melewati tahun 2021 ini dengan tetap kita ada di dalam kemenangannya Tuhan. Yes, amin. Mau tahun 2001, 2002 kalau kita tetap ada di dalam kerajaan itu, no problem, nggak ada. Nothing else matter Pak. Kalau lagu-lagu dunia namanya nothing else matter. Iya. Jadi teringat zaman muda. Saya udah lupa deh. Ya. Gak usah disebut grupnya apa deh. Nothing else matter pokoknya. Yes, nggak peduli yang lain, kalau udah di dalam Tuhan beres. Kak Billy, kita sudah di penghujung acara Kak Billy. Kak Billy bisa doakan kita semua yang ada di sini supaya kita bisa memasuki 2001 itu dengan mantap di dalam Tuhan, dan kita juga bisa terlibat dalam menghidupi gaya hidup THCL nanti ini Kak. Iya, jadi sebelum saya doakan mungkin saya hanya mengingatkan kembali bahwa buat teman-teman kita yang mungkin belum punya waktu-waktu yang bersama dengan kompak untuk doa ya, kita bisa ikut aja dulu dengan teman-teman yang sudah memulai ya. Kalau pagi hari kan ada di industri dengan Pak Mardi kan, kemudian di malam hari bisa juga dengan grup dengan Pak Yongki. Ya kalau kita bisa bikin sendiri itu juga bagus dan mungkin bisa lebih connect ya kalau kita dengan kompak kita atau dengan area kita sendiri. Gitu. Yang penting mari kita sama-sama punya antusias untuk mau lebih lagi intim dengan Tuhan. Yes, mantap. Amin. Oke, kita doa ya. Yes, Kak. Ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau senantiasa limpahkan atas kami. Kami hidup, kami ada, dan kami bisa beraktivitas. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur, kami sudah ada di hari ke-6 Tuhan, dari tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami
tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang 360 hari ke depan, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, yang berjanji, Engkau menyertai kami senantiasa, Tuhan, sampai kesudahan alam. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang terus membawa kami, Tuhan, kepada keserupaan dengan Engkau, Tuhan. Kasih karunia-Mu, Tuhan, yang terus mengubah kami, membawa kami ke dalam pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga segenap, Tuhan, yang Engkau kehendaki boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Malam ini aku berdoa, Tuhan, buat semua saudaraku yang bersama-sama, Tuhan, di dalam IG Live malam hari ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dalam keluarga mereka, Tuhan, khususnya juga. Tuhan berkati suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik. Tuhan berkati. Biar setiap keluarga, Tuhan, menjadi sebuah komunitas ilahi, komunitas yang sungguh-sungguh, Tuhan, ada di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan, supaya setiap rumah tangga, Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mengalami Tuhan, dan Tuhan boleh menjadi, Tuhan, terang, menjadi berkat, Tuhan, bagi Tuhan, komunitas-komunitas sekitar mereka. Demikian, Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi, ya Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada, sepanjang tahun ini, Tuhan, kami senantiasa, Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan juga memuliakan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, usaha kami, sekolah anak-anak kami. Semuanya, Tuhan, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Kak Billy. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk insight-nya. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih. Untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua, thank you yang sudah join pada malam hari ini. Kita ketemu lagi pada Abba Talks Rabu depan. Dan kita akan nantikan juga tema berikutnya apa. Nanti kita akan update. Dan jangan lupa, seperti Kak Billy bilang tadi, kalau belum ada kompak, belum ada ingin join tentang Koram Deo, silakan ada di post kita juga malam, pagi, dan juga untuk Zil juga sudah ada, kita sudah post. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih, selamat malam, Kak Billy, thank you. Saya Inggof Setiawan, pamit dulu, bye-bye, God bless, Happy New Year for all. Ya, bye-bye, thank you semua.